Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Apakah, udah pada siap belum nih buat pembelajaran pada hari ini? Ya, siap ya, Kak? Kita pada pembelajaran hari ini akan bahas mengenai inti atom nih. Nah, sebelum kita membahas mengenai inti atom, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk kedepannya. Oke, berdoa dengan baca basmalah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Oke, kemudian Ibu ingin mengecek kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua? Alhamdulillah ya, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai inti atom, materi di kelas 12 ini nih, semester 2. Di mana pada ketika kita SMP itu kita pernah belajar mengenai atom. Ada yang masih ingat apa itu atom? Ya, atom adalah bagian terkecil yang ada di alam semesta ini. Nah, di dalam atom itu terdapat yang namanya inti atom kan, dulu pas kita belajar. Nah, di inti atom itu ada yang namanya proton dan neutron, dan di sekeliling inti atom itu ada elektron yang mengelilinginya. Oke, baik, karena kayaknya udah pada siap nih dengan masih pada ingat materi eee, sebelumnya atau materi pas SMP yang masih membahas hal yang sama. Jadi pada hari ini kita akan mulai membahas mengenai inti atom. Nah, sebelum mulai ke materi, ini ada kompetisi dasar yang harus kita jalani. Yang pertama, menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyajikan laporan tentang sumber radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Dan di sini ada indikator pencapaian pembelajaran, membedakan nuklida dan nukleon, menentukan isotop stabil dan tidak stabil, membuktikan hubungan antara nuklida dan peluruhan inti atom dengan melakukan suatu percobaan. Dan di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menemukan karakteristik inti atom dalam materi inti atom dan radioaktivitas dengan melakukan penelitian virtual dengan benar. Nah, di sini, eh, nah sebelum kita, ini ada video. Nah, sebelum kita masuk ke videonya atau masuk ke dalam materinya lebih lanjut, Ibu akan bagikan kalian kelompok dulu ya. Bisa kalian membentuk satu kelompok itu 3 orang. Ya sudah, dan ini ada LKPD ya, Ibu juga sudah men-share-kan LKPD-nya yang ini. Di sini kalian bisa buka LKPD-nya itu yang bagian pertanyaan awal. Yang itu nanti kalian jawab setelah kalian menonton video ini. Bentar ya, videonya ini. Ya. Something that builds up everything. Atom. Oh, that one. The small particle, isn't it? Atom, that's a very small particle. An atom was a small... We build an atom, or at least a model of an atom. So I've got here proton, neutron, and electron. The simplest atom that I can make is hydrogen, because hydrogen consists of only 2 particles, a little positive proton and a tiny little negative electron. They're attracted to each other because of their opposite charge. And so many people think of the electron as orbiting about the proton. That's not strictly true. I mean, it's not like a planet going around the sun, but because the proton is positively charged and the electron is negatively charged, they're both attracted towards each other. Now, what would happen if we took our hydrogen atom, which consists just of a proton and an electron, and we added a neutron into the nucleus? This hasn't really changed anything electrically because the proton and the electron are still opposite charges and attracting each other, and the neutron is neutral, so it doesn't really affect this interaction. So the atom that we have here is still hydrogen.
except it's just a little bit more massive. You could say it's heavier because the neutron is there. But how does that really affect the behavior of this atom? Well, the truth is, it's not that different to regular hydrogen. And this is what we call an isotope. An isotope is a different version of the same element. So it has the same number of protons in the nucleus, but just a different number of neutrons. Ya, baik. Nah, itu adalah sedikit mengenai si atom dan tadi dibahas sedikit mengenai yang namanya isotop. Nah, kalian bisa isi pertanyaan awal tadi sesuai sama apa yang kalian pahami. Pemahaman awal atau hipotesis awal yang kalian pahami mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sudah ya. Kita lanjut. Kita bisa lanjut. Nah, di sini ada sebenarnya ini bukan materi. Ini pengantar dari materi yang sudah kalian pelajari mengenai atom. Di sini ada materi inti atom, yaitu inti atom adalah bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Seperti yang kita pahami bahwa atom itu terdiri dari inti atom. Nah, di bagian pusat dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengorbit inti. Nah, uraian berikut ini akan menjelaskan tentang lambang dan nama nuklida, komposisi nuklida, energi ikat inti, isotop, dan kestabilan inti dan peluruhannya. Nah, di sini ada gambar inti atom, di mana dalam inti atom itu terdapat proton dan juga neutron, dan dikelilingi oleh elektron yang mengelilingi inti atom secara orbital, mengorbit. Kemudian di sini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada nuklida dan nukleon, yang kedua ada defek massa dan energi ikat inti, dan yang ketiga ada isotop dan kestabilan inti. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu nuklida dan nukleon. Nah, di sini nuklida adalah istilah penamaan dari inti atom. Inti atom atau nuklida itu sama, ya. Jadi nuklida itu penamaannya dari inti atom atau bahasa kerennya dari inti atom. Nuklida itu tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton itu adalah partikel penyusun nuklida yang bermuatan listrik positif, sedangkan kalau neutron itu tidak bermuatan atau dia netral. Pada nuklida, makna lambang atau notasi hanya menjelaskan informasi inti atom, tidak melihat di luar intinya. Lambang atau notasi nuklida itu ditulis sebagai berikut. Nah, ini X, A, dan Z, di mana X-nya itu adalah si nama atomnya, Z-nya jumlah proton, dan A-nya adalah jumlah nukleon. Atau nukleon itu terdiri dari si proton dan neutron. Nah, di sini ada contoh. Menuliskan nama nuklida, jumlah nukleon, jumlah proton, dan neutron dari C136 dan N236. Nah, di sini ada jawabannya. Yang C itu namanya kan C-nya itu karbon. Nah, jumlah nukleonnya, tadi itu yang A-nya kan jumlah nukleon 13, dan protonnya 6. Z tadi itu proton. Dan neutron itu 7-7-nya dari mana? Dari 13 dikurang 6, dimana kan tadi si A-nya itu adalah jumlah nukleon. Di dalam nukleon terdapat proton dan neutron. Jadi, kalau misalnya, kan kalau Z udah pasti proton. Nah, kalau A itu kan nukleon. Jadi, kalau misalnya kita ditanya jumlah neutron, itu kan nggak ada. Nah, itu bisa dikurang antara yang atas dikurang yang bawah. Jadi 13 dikurang 6 sama dengan 7 neutronnya. Nah, yang N ini nama nuklidanya natrium, jumlah nukleonnya 23, jumlah protonnya 11, dan neutronnya tadi 23 dikurang 11, 12. Nah, lanjut ke defek massa dan energi ikat inti. Nah, di sini kita bagaimana menjelaskan keadaan proton-proton itu saling berdekatan. Padahal antara muatan positif itu kan seharusnya dia akan tolak-menolak akibat gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Nah, tapi di sini
kalau proton-protonnya itu saling berdekatan, dia nggak tolak-menolak, malah akan saling tarik-menarik atau dia saling berdempetan. Itu kenapa? Karena di sini, fisikawan meyakini ada energi besar yang mampu mengikat nukleon dalam inti sehingga mampu menahan gaya tolak elektrostatik. Nah, energi besar yang mengikat nukleon itu dinamakan dengan energi ikat inti. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari mana energi itu berasal? Ternyata data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah massa inti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan massa nukleon. Perbedaan massa itu disebut sebagai massa yang hilang atau defek massa. Selanjutnya, massa yang hilang itu berubah menjadi energi ketika nuklida terbentuk dari nukleon yang bergabung. Nah, di sini ada rumus dari si defek massa. Rumusnya ini sigma M sama dengan Z, tadi Z-nya proton, dikali MP itu adalah massa si protonnya, ditambah A tadi itu adalah nukleon, dikurang Z-nya massa jumlah proton, dikali Mn itu massa si neutron, dikurang massa nuklida atau massa si yang ditanya tersebut. Nah, massa proton dan neutron itu sama nih, bisa dilihat. Massa proton dan neutron itu stabil di kalau massa proton di 1,0078, sedangkan massa neutron 1,0087. Nah, kalau massa nuklida itu dia berubah-ubah tergantung jenis eh, jenis jenis atom yang digunakan atau atom yang ingin kita cari. Tapi misalnya di soal itu nggak diketahui massa nuklidanya itu berapa, kita bisa lihat dari si nilai nukleonnya. Kan di sini nilai nukleonnya 2, massa nuklidanya 2, sekian-sekian-sekian. Nah, ini koma belakangnya itu bisa kita nggak usah pakai kalau misalnya di soal tidak diketahui massa si nuklidanya. Ini juga nukleonnya 12, massa nuklidanya 12, sekian-sekian-sekian. Nah, ini tadi rumus defek massa, terus di bawah ini adalah rumus energi ikat inti. Rumusnya sama dengan rumus sigma M atau rumus defek massa dikali 931 massa dikali EV. Jadi, misalnya kita ditanya energi ikat pada suatu inti itu berapa, kita harus mencari dulu si defek massanya itu, biar bisa ketahuan energinya berapa. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hitung besar defek massa, energi ikat inti, dan energi ikat pernuklean nuklida N14,7 dengan massa nuklidanya itu 14,0030 SMA. Dengan massa proton 1,0078 SMA, massa neutronnya itu 1,0087, dan C²-nya setara dengan 931 M kali EV. Nah, tadi defek massa ini kan rumusnya ini. Sigma M sama dengan Z dikali MP ditambah A min Z dikali Mn dikurang massa nuklida. Z-nya 7, MP-nya 1,0078 massa protonnya, ditambah A-nya 14 dikurang 7 dikali 1,0087 dikurang massa nuklidanya 14,0030. Nah, hasilnya adalah ini dikali dulu, 7 dikali 1,0078 hasilnya 7,0546 ditambah 14 dikurang 7 dikali 14 kurang 7 kan 7, 7 dikali 1,0087 hasilnya 7,0609 dikurang 14,0030. Hasilnya adalah 0,1125 SMA. Nah, ini defek massanya. Kita cari energi ikat inti. Energi ikat inti rumus tadi defek massa dikali 931. Hasilnya adalah 104,7375 M kali EV. Nah, untuk energi ikat per nukleon, kan per nukleon berarti energi ikat per nukleon berarti energi ikat per nukleon. Nukleonnya 14, berarti 104,7375 dibagi 14, hasilnya 7,4813 M kali EV. Nah, kita akan lanjut ke isotop dan kestabilan inti. Nah, beberapa nuklida memiliki nukleon berbeda, seperti nuklida karbon. Misalnya ada C12,6, C13,6, dan C14,6.
Nah, penamaan untuk nuklida seperti digunakan istilah isotop. Jadi, ada isotop karbon yang terdiri dari tadi ya C12,6, C13,6, dan C14,6. Ada pula isotop oksigen. Itunya sama, tapi nuklidanya atau nukleonnya tuh berbeda-beda. Tadi yang C itu ada 12, 13, dan 14. Kalau yang oksigen ada 16, 17. Nah, jadi isotop itu adalah nuklida dengan nukleonnya itu yang berbeda. Jadi misalnya eh, apa namanya ada nuklida yang sama tapi nukleonnya berbeda-beda, itu bisa dikatakan dengan isotop. Perbedaan apa yang terjadi pada nuklida tersebut? Nah, nuklida dengan nukleon itu lebih banyak. Nuklida dengan nukleon lebih banyak itu memiliki lebih banyak juga neutronnya. Dalam ukuran fisik akan berbeda volumenya. Makin banyak nukleon, makin besar ukuran nuklida. Hal ini akan melewati jangkauan gaya ikat inti atau yang dihasilkan energi ikat inti. Akibatnya akan semakin mudah goyah dan kemungkinan ada sebagian dari proton dan neutron lepas dari ikatan inti. Nah, keadaan ini menjadi isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung bersifat tidak stabil, sedangkan isotop yang nukleonnya relatif sedikit cenderung stabil. Nah, secara sederhananya itu isotop dengan nukleonnya sedikit, berukuran kecil akan lebih stabil karena semua nukleon ada dalam jangkauan gaya ikat inti. Sementara isotop dengan nukleonnya lebih banyak atau nuklida berada memiliki ukuran besar dengan kemungkinan melampaui jangkauan gaya ikat inti. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa inti yang ringan atau nukleon sedikit itu cenderung stabil, sedangkan inti yang berat, nukleon banyak, cenderung tidak stabil. Di sini ada grafiknya, di mana ini adalah nukleon yang stabil dan ini adalah nukleon yang tidak stabil. Nah, di sini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan bersama teman-teman ya di sini. Nah, silakan bertanya jika ada pertanyaan. Oke, baik, karena tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut melengkapi LKPD ini dengan kita buka halaman langkah kerja. Sini ada video. Nah, di sini kan langkah kerjanya buka simulasi buat anak kelas Mission will be given F up, ya. and you see the half-life of these particular atom, lithium, straight. In physics or in chemistry, we can use to teach dari simulasi yang ada di PET ya. Nuclear decay of particles, and you can actually use it to teach isotopes. Now, or protons affect the atomic numbers, and if that change it, first of all, I'll pick one. Down here you see the proton. Let me pick one proton by clicking this arrow here, one of these arrows here, and of course this space in the center is where we have the electron cloud. I'm not going to tell you about defining each of these terms I'm using. That is already done in the theory class now, so I'm not going to define each of these terms I'm using. I assume that you already know them and you are coming to demonstrate to see the practical. So I'll pick one proton. You see, before this, you notice something here in the center. And when I pick it, you also note that this proton is shielded with electron cloud. And this is one proton, and the element is the atom is hydrogen with a mass and the atomic number. What is going to happen if I add one proton? If I add one proton to it, so I can have one proton and one neutron. Does it affect the mass or the atomic? If I add another proton, does it affect the entire, does it change the entire atom? Of course it does. It will no longer be the hydrogen atom with a mass, and of course the learners can interact with, they will see it, they will do it themselves. And like I said, you also use it to describe how different decay
will change Nah, the nanti kalian bisa nucleons tulis in the pada nucleus, nota yang sudah as disediakan these ya. are different available decays from Oke, alpha. kalian bisa mulai mencobanya bersama teman-teman. Ya, jika sudah, boleh perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikannya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikannya dan untuk kelompok yang lain kita bisa belajar bersama-sama mengenai apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok lain. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Nah, kita akan refleksi mengenai pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah mengulang pembelajaran mengenai atom, inti atom, dan kita masuk ke materi itu ada 3 pembahasan. Yang pertama tadi ada nuklida dan nukleon, ada defek massa dan energi ikat inti, terus yang ketiga ada kestabilan inti. Dan kita juga sudah belajar langsung mengenai ketiga tadi dengan menggunakan PET simulation. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut membahas mengenai radioaktivitas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Oke, oke, baik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.